Halo semuanya, kita ketemu lagi di pembelajaran kimia dengan Bu Salsa. Masih di topik termokimia, kali ini kita masuk ke topik reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, kenapa sih reaksi itu ada yang terasa panas dan ada juga yang rasanya dingin? Kita akan temui jawabannya di topik ini. Oke, ini berkaitan dengan yang namanya hukum kekekalan energi yang kamu pelajarin di fisika sejak SMP. Yang bunyinya itu adalah seperti ini. Energi tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan. Nah, terus jadinya diapain, Bu? Gitu. Misalnya diapain kalau nggak bisa musnah dan nggak bisa diciptakan juga. Nah, karena dia nggak bisa dimusnahkan ataupun diciptakan, energi itu hanya bisa mengalami yang namanya perubahan. Jadi, adanya adalah perubahan energi di sini. Change, energy change. Setiap reaksi kimia itu selalu ada yang namanya perubahan energi. Itulah kenapa kita perlu belajar termokimia, karena reaksi kimia itu juga mengalami perubahan energi. Energi bisa given out, keluar, atau bisa juga masuk ke dalam. Ya, sehingga ada dua jenis reaksi dalam kimia, yakni reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Exothermic reactions dulu. Dari namanya jelas ya, exo itu berarti dari korelasinya dengan exit. Kamu kalau ke bioskop, pas lagi main tuh filmnya suka ada pintu dengan tulisan yang nyala warna hijau, tulisannya exit. Itu artinya kan pintu keluar ya. Jadi kalau exothermic berarti exit, berarti keluar. Apa yang keluar? Nah, yang keluar di sini adalah energinya. Jadi energinya ini keluar. Tuh, karena energinya keluar, maka ada peningkatan temperatur. Eh, Tangan kamu merasakan, ya, merasakan peningkatan suhu tersebut. Ya. Jadi kamu bisa merasakan adanya peningkatan suhu tersebut. Misalnya pada kegiatan di bawah ini. Mungkin kalau kamu pernah ya tahu atau mungkin pernah em, mencoba ya, ada yang namanya lime atau kalsium oxide, CaO dari Indonesia. Itu kalau kita kasih air, itu maka reaksinya itu akan menimbulkan panas ya. Jadi dia mengeluarkan energi. Sehingga kalau kita cek suhunya itu ada peningkatan suhu. Gitu. Atau kalau kemarin yang kamu di lab sama saya kemarin, bukan di lab ya, di kelas ya sama saya itu, nyatukan NaOH dengan air. Rasanya panas kan? Nah, itu karena ada energi yang dikeluarkan dari hasil reaksi NaOH dengan air. Contoh lain, misalnya kamu pas mau nyuci nih, kan rendam baju pakai deterjen. Pas deterjennya kamu keluarin, terus nggak sengaja tuh kamu nyentuh deterjennya, tangan kamu basah, terus itu deterjen. Rasanya panas kan? Nah, itu eksotermik juga, karena reaksi antara deterjen dengan air itu juga menghasilkan energi. Energinya keluar. Sehingga tangan kamu tuh merespon rasanya panas, gitu. Mungkin kalau kamu sempat ya, mungkin yang di labnya ada iron dan sulfur gitu, belerang dan juga besi, atau AgNO3 dengan NaCl yang kalau dicampur juga nanti bisa menghasilkan panas. Tapi harus hati-hati ya karena reaksi panas ini juga biasanya peningkatan suhunya cukup drastis, jadi hati-hati kalau nanti terkena tangan. Nah, untuk ciri-cirinya, biasanya deskripsinya kayak gini nih. Reaktan, kan kalau nama reaksi itu kan pasti reaktan menjadi produk, bahan-bahan menjadi hasil. Nah, untuk reaksi eksotermik, ini hasilnya ini juga diiringi dengan energi. Jadi, contoh nih, ketika dia masih bahan-bahan nih, masih bahan-bahan, energinya itu tinggi. Dia menyimpan banyak energi. Tapi ketika dia mulai bereaksi, energinya dilepas sehingga hasilnya nanti, produknya nanti hanya menyimpan energi yang lebih sedikit. Gitu. Jadi justru ketika suatu reaksi itu eksotermik, hasil akhirnya itu energinya lebih sedikit daripada sebelum dia bereaksi. Nah, karena energinya itu dilepaskan atau berkurang ya, karena berkurang maka ya energinya itu kan dia keluar ya. Karena berkurang ya, sorry ini jangan gini deh nanti malah bikin bingung ya. Karena dia berkurang ya, energinya dilepaskan, maka nanti nilainya adalah negatif. Ada yang namanya perubahan entalpinya nanti negatif. Karena kan dia berkurang, berkurang energinya. Sehingga nanti datangnya negatif. Nah, jadi em, ketika beraksi, dia menghasilkan energi, sehingga nanti energinya hanya tersisa lebih sedikit. Kalau contoh reaksinya tuh biasanya begini. Nanti biasanya dikasih tuh nilai data hanya ada lambang minusnya di sebelah kanan dari reaksinya. Itu contoh exothermic reactions, reaksi exotherm.
Nah, bagaimana dengan istilah-istilahnya? Kamu jangan bingung kalau misalnya ada pertanyaan yang ngasih clue-nya itu dia kalau soal termokimia itu nggak pernah ya bilang langsung reaksi ini eksotermik tidak, tapi dia cuma bilang reaksi ini menghasilkan energi atau reaksi ini melepaskan energi gitu. Jadi nggak langsung bilang ini eksotermik, ini termik, nggak ya. Jadi kamu harus memahami kata-katanya, literasi ya. Jadi nanti lingkungannya akan lebih panas karena dia melepaskan energi. Nah, bagaimana dengan endotermik? Nah, reaksi endotermik itu kebalikannya eksotermik. Kalau tadi di eksotermik itu dia melepaskan energi, maka di endotermik dia take in atau energinya itu masuk ya. Dia menyerap energi masuk. Dari mana? Dari lingkungan. Dari lingkungan dia ke sistem masuk. Sehingga suhunya akan menurun. Suhu apa sih yang menurun? Suhu lingkungannya menurun. Ya, jadi pas kamu ngerasa ini kan misalnya gini nih, kamu pegang pakai tangan kamu gitu, tangan kamu akan merasa dingin karena tangan kamu ini sebenarnya literal dari lingkungan gitu. Sistem itu kan yang ada dalam bakery ini aja. Tangan kamu itu sebenarnya termasuk bagian dari lingkungan gitu, surroundings. Jadi ketika kamu memegang sistem tersebut, kamu rasanya dingin gitu. Karena energi dari tangan kamu yang hangat diserap sama sistem ini sehingga perasaanmu tuh jadinya rasanya lebih dingin karena kamu kehilangan energi diserap sama dia tuh gitu. Nah, kemarin yang di kelas percobaan kita itu adalah menggunakan asam sitrat ya. Citric acid asam sitrat ditambah dengan sodium hydrogen carbonate atau NaHCO3. NaHCO3 itu soda kue ya. Kamu kalau pengen kepo reaksinya ini cukup aman, reaksinya kamu bisa coba di rumah sendiri. Kamu beli aja sitrun. Sitrun itu asam sitrat beli di warung. Campurin tuh sama NaHCO3, terus kamu kasih air. Nanti reaksinya dingin gitu rasanya. Ya, bahkan yang lebih ekstrim ada loh barium hydroxide BaOH ya. BaOH 2 kali itu nanti kalau kamu campur dengan amonium chloride atau NH4Cl itu nanti bisa bikin air di sekitarnya ini menjadi beku ya. Bisa membeku. Lebih dingin daripada asam sitrat dengan NaHCO3. Jadi ini cukup unik gitu ya. Nah, bagaimana sih deskripsinya? Kita deskripsikannya jadi em, kita bisa gambarkan reaksinya itu energinya di sebelah kiri dari eh, anak panah. Jadi tadinya ini dia punya energi, tadinya dia tidak atau kekurangan energi terus energinya masuk tuh jadinya gabung gitu ya dengan sistem tersebut. Jadi kalau kita bikin grafik nih diagram tuh kayak begini. Awalnya Ratan punya energi di sini nih, rendah energinya. Kemudian ketika dia beraksi, dia mengambil energi dari lingkungan. Itu diserap sama dia ya. Energinya diserap sehingga apa? Menyebabkan energinya itu meningkat. Nah, kalau dia menyerap energi, ibarat kata kamu ngambil duitnya orang lain, ya, pasti kamu plus dong, isi dompetnya plus dong, nggak minus, dibanding kalau kamu spending. Atau kalau misalnya kamu misalnya dikasih uang, kamu akan bertambah isi dompetnya dibanding kalau kamu menjajankan uang itu untuk jajan gitu ya. Jadi akan berkurang. Nah, kalau ini kan masuk, ini bertambah. Kalau bertambah, jadi nanti delta H-nya jadi positif gitu. Ya. Atau contoh reaksinya seperti ini. Nanti biasanya dikasih delta H di sebelah kanan reaksinya dengan simbol positif, dengan notasi positif begitu. Nah, kalau di soal itu reaksi endotermik nggak mungkin disebutin eksplisit reaksi ini endotermik tidak ya. Atau kalau ada mungkin itu hanya soal hiburan kali ya. Jadi biasanya kita pakai istilah-istilah nih. Istilah misalnya menyerap energi, menerima energi, memerlukan energi atau membutuhkan energi. Jadi dari lingkungan pindah ke sistem sehingga lingkungan jadi lebih dingin. Gitu. Jadi jangan bingung bila ada istilah-istilah yang berhubungan dengan reaksi endotermik seperti ini. Oke, sampai di sini untuk topik reaksi endotermik dan eksotermik. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya untuk membahas topik-topik lain yang berhubungan dengan termokimia. Sampai jumpa di video selanjutnya.